Nah, untuk tema yang sekarang ini silakan juga memiliki buku ini. Nah, Badai. Bersiul di tengah badai. Ini pada segmen ini nanti saya akan berbicara tentang Muslim abu-abu. Muslim abu-abu. Ya. Masya Allah. Kajian ini saya ambil dari buku Bersiul di tengah badai yang ada foto saya itu. Ya. Halaman 8. Halaman 8 ya. Halaman 8. Muslim abu-abu. Nah, yang saya maksud Muslim abu-abu ini adalah Muslim yang hitam ya ndak, putih ya tidak gitu loh. Masya Allah. Nah, kalau disebut kafir ya ndak, dia itu syahadat ini. Dia syahadat. Disebut kafir ya ndak mungkin dia sholat ya. Sholat juga Nah, mau disebut mukmin kok kelakuannya ndak bagus. Astagfirullah. Ya toh? Disebut mukmin, dia tidak memenuhi syarat. Orang mukmin kok begitu cara bicaranya, cara pakaiannya, cara pergaulannya. Masya Allah, sikapnya kepada orang, masa begitu? Disebut mukmin ya tidak bisa, disebut kafir ya tidak. Lah abu-abu itu di tengah-tengah itu, di antara keduanya ya, antara Prof ya. Masya Allah. Nah, saya doakan ya, nanti saya doakan yang mendengarkan acara ini sungguh-sungguh, insya Allah sebentar lagi bisa ke Madinah. Amin, amin, Ya. amin ya Allah, amin. Karena yang saya ceritakan ini adalah sahabat Nabi yang namanya diabadikan di Raudhah. Sahabat Nabi yang namanya diabadikan di Raudhah ya, Di Prof, Raudhah. ya? Sinten ya, Prof? Namanya Abu Lubabah. Oh, Masya Allah. Abu Lubabah. Saya doakan yang mendengarkan acara ini nanti insya Allah ya bisa ke Madinah. Amin, amin, amin ya Nah, Allah, amin. Abu Lubabah ini merasa dia ini berdosa gitu loh. Berdosa setelah membaca surah Al-Anfal 27. Surat Al-Anfal 27 ya, Prof ya. Surah Al-Anfal 27. Bunyinya apa itu, Mas? Ya, ini bunyinya. Hmm. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Itu membaca itu, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu itu berkhianat kepada Gusti Allah. Masya Allah. Jangan khianat kepada Rasulullah. Nggih. Jangan berkhianat kepada orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kamu. Allahu Akbar. Ayo. Nggih. Lah dosa itu kan, melakukan dosa kan khianat kepada Allah. Nggih. Nggak cocok toh janjinya inna sholati wa nusuki ya mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya hidupku matiku ya hanya untuk Allah. Lah ternyata dia nggak taat Allah. Allah. Gitu. Nggih. Itu kan khianat. Khianat kepada Rasulullah. Nah, sebenarnya ini memang Abu Lubabah ini pernah berdosa, merasa bersalah kepada Nabi. Merasa bersalah kepada Nabi. Nggih, Prof. Waktu itu begini, diajak untuk berjuang. Nggih. Yang lain berangkat, dia itu di rumah. Nggih. Agak rebahan lah. Nggih. Rebahan di rumah.
Terus dia mengatakan, ditanya kenapa Orban? Ya lagi tidak mood saja. Masya Allah. Dia mendengar ayat ini. Masya Allah, saya berdosa kepada Nabi. Ya Allah. Itu ceritanya Abu Lubabah. Nah, kemudian bagaimana ini untuk melakukan ini ya? Dia akhirnya ini mencari tiang ya, satu tiang di Madinah, di dalam masjid Madinah. Gitu ya? Nggak tahu tiangnya itu seperti apa ya, mungkin batas-batas gitu mungkin ya, karena waktu itu masjid kan belum ada tiang. Mungkin di tembok atau apa, nggak tahu ya. Lalu badannya itu disuruh mengikat orang. Allah. Baru mengikat orang. Terus di situ dia berkata, saya tidak akan mau melepas ikatan ini kecuali untuk sholat. Dan saya tidak mau melepas selamanya kalau bukan Rasulullah yang melepas. Ya Allah. Akhirnya dia ditalikan oleh istrinya di situ. Jadi kalau waktu adzan dilepas, kemudian dilepas, nggak mau dilepas, sholat lagi. Pokoknya dia mengatakan, saya tidak mau melepas, tidak boleh mengizinkan siapapun melepas ini untuk selamanya kalau bukan Rasulullah. Masya Allah. Nah, Rasulullah diberitahu oleh orang, Nabi itu ada Abu Lubabah, Nabi di situ di tiang deh. Katanya tidak mau dia melepas talinya kalau bukan Nabi. Masya Allah. Nabi itu ya biar kalau pilihannya itu. Kalau dia mau ke rumah saya bantu untuk memintakan ampun pada Allah. Ya Allah. Sudah. Masya Allah. Ada orang pernah memanggil saudaranya, kamu kesini, mendekat sini. Jawabnya apa? Enggak lah, saya enggak mau mendekat orang yang pernah berdosa kepada Nabi. Tanpa menderita dia ini. Ya Allah. Abu Lubabah itu ya, Bro ya. Iya. Lalu menjelang subuh itu Nabi tertawa. Ummu Salamah, istri Rasulullah itu begini, Nabi kenapa kok tiba-tiba tertawa? Ada apa Nabi? Nabi tertawa itu begini, iya ini Jibril baru datang. Jibril bawa wahyu apa Nabi? Nah ini yang di halaman 8 ini. Ini bunyinya ini. Ini Jibril datang membawa ayat, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Nah, gitu. Intinya begini, artinya ya, ada beberapa orang yang mengakui dosanya, ya, bertobat, ya, lalu dia itu berbuat baik, tapi juga berbuat jelek. Allahu Akbar. Ya, berarti abu-abu ini. Asallahu ayatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim. Terus
Ummu Salamah istri Nabi itu Nggih. memberitahu, loh jadi sekarang Abu Lubabah diampuni Allah. Iya. Nabi, gimana kalau saya membuka jendela saya mengumumkan bahwa Abu Lubabah sudah diampuni Allah. Ya, teriaklah waktu itu. Waktu itu belum ada ada larangan untuk wanita berteriak-teriak di masjid itu. Ya, teriak, Abu Lubabah, Abu Lubabah, Abu Lubabah, kamu sekarang sudah diampuni Allah. Masya Allah. Maka orang-orang berebut untuk melepas. Masya Allah. Tapi kata Abu Lubabah, jangan. Saya kan sudah bilang sejak kemarin. Ini hari ke-7 loh. Ada yang mengatakan hari ke-6, hari ke-7. Ada hari ke-7. Sampai 7 hari itu. Diikat itu ya, Prof ya. Allah, Masya Allah. Abu Lubabah selamat ya, sudah diampuni Allah, kamu sudah diampuni Allah. Apa kata Abu Lubabah? Iya, pokoknya saya kan sudah bilang sejak kemarin, sudah 6 hari lalu kan saya sudah mengatakan, jangan melepas saya tidak mau dilepas kecuali yang melepas Rasulullah. Masya Allah. Ini orang aneh ini. Ya. Kemudian Nabi datang, dilepas. Wah, baru dia setelah itu kemudian menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Ikut perang sampai zaman Abu Bakar, Umar ya ikut perang lagi. Derek perang ya, Bro. Ya. Abu Bakar ya, Umar ya, Utsman ya. Ada yang mengatakan sampai Sayyidina Ali. Masya Allah. Umurnya sudah sepuh juga ya. Nah, nanti dulu Victor saya beritahu, tiang itu sekarang ada di dalam raudhah. Masya Allah. Jadi tiang itu ada dalam raudhah. Masuk ke dalam ya, Prof? Loh, memang kan ingat saya itu ada 6 ya. Di raudhah itu ada 6 tiang. Ya. Lah, itu salah satu adalah Ustuwanah At-Taubah. Ustuwanah At-Taubah. Itu tiang pertobatan Abu Lubabah. Masya Allah. Ustuwanah. Jadi nama orang ini dikenang ya, Prof. Iya. Jadi kalau sudah doakan Allah itu maha kaya, maha mudah, Allah alam dengan segala caranya. Allah itu insya Allah lah diampuni Allah semua, dan mudah-mudahan semuanya juga bisa melihat tiang itu. Amin ya Allah, amin. Ada namanya tiang Aisyah ada. Jadi bulat gitu ya itu. Ada Ustuwana ini. Ada tulisan di situ Ustuwana At-Taubah Abu Lubabah. Kita lihat. Lah ini kalau orang tidak belajar sejarah gini, tidak tahu. Ya apapun orang yang membaca dan tidak itu beda. Beda ya, Prof ya. Kalau orang datang ke situ lihat tembok-temboknya itu enggak, itu ada di tiang, itu tiang itu bersejarah. Di tiang ini ada tiang ini. Masya Allah. Ya, itu. Ada tiang-tiang itu. Jadi sudahlah, bismillah. Insya Allah pendengar Victor ini suatu saat, kalau umpamanya tidak bisa sampai meninggal ya, insya Allah ketemu Abu Lubabah di surga. Amin. Amin. Insya Allah ketemu Abu Lubabah di surga. Amin. Ketemu yang melepas di surga, ketemu yang melepas ikatannya Abu Lubabah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena membaca cerita ini dan kita punya keinginan untuk bisa ziarah ke sana. Masya Allah. Ustuwana atau apa? Kalau orang tidak tahu, belajar tidak. Jadi saya waktu masuk ke raudhah sana itu saya cari. Masya Allah, jangan hanya doa saja, tapi lihat sejarah inilah. Rumah sejarah itu. Itu Istuwana
Abu Lubabah itu di situ. Nah sekarang Mas Ishak masuk kategori Muslim putih apa hitam? Mas, gak bisa menilai diri sendiri, Prof. enggak ya kasarnya coba. Insya Allah mudah-mudahan yang putih ya, Prof ya. Enggak nutut. Enggak nutut ya, Prof. Mas, Abu-abu aja ya, Prof ya. Aisyah itu loh pernah mengatakan. Aisyah itu pernah ditanya itu. Aisyah kamu masuk kelompok mana? Iya, kalau mau ngomong putih ya masih banyak dosa. Yang jelas tidak hitam toh. Mas Ishak tidak hitam. Tuhulur Al-Victor ini pendengar ini pemirsa ini tidak hitam. Orang baik kayak begini. Tapi apakah putih? Lah ini tanda tanya. Kalau putih itu 0 dosa. Maka saya niru Aisyah saja itu. Ya. Jadi kita semuanya ini Muslim apa? Masya Allah, apalagi sejak adanya ini ya. Handphone ya, Pak. Ini Masya Allah banyak tidak mendapatkan pahala iya, mendapatkan dosa ya iya. Ya Allah. Abu-abu. Nah tugas kita ini adalah bagaimana memutihkan kita sehingga baiklah sekarang masih abu-abu, nanti menjelang akhir hayat kita berubah menjadi putih, bukan tidak punya dosa karena sudah dihapus semuanya hitamnya oleh Allah dengan istighfar, dengan taubat itu. Masya Allah. Saya doakan nanti semuanya bisa berubah menjadi Muslim putih. Amin. Nah, ini di halaman 13, halaman 13 ini saya baca di sini ya. Untuk itu begini, jadi jangan meremehkan dosa. Sekecil apapun dosa itu adalah pengkhianatan kepada Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang mukmin, coba dibaca Mas, halaman 13 Mas. Halaman 13 ya. Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Orang mukmin memandang suatu dosa seperti gunung besar yang akan runtuh menimpanya. Ya Allah. Orang mukmin itu, orang mukmin memandang sekecil apapun dosa itu seperti gunung besar yang mau meletus dan dia terbakar ini. Kayak gunung apa ini sekarang? Lewat topi itu ya, Bro. Lewat topi laki-laki itu tuh. Lah ya itu. Sampai berapa? 7 kilo loh. Tingginya abu dan apinya itu. Masya Allah. Jadi orang mukmin itu membayangkan dosa itu ya seperti dia sebelah gunung, yang gunung itu akan meletus dan membakar dirinya gitu. Allahu Akbar. Itu orang mukmin, itu kata Ibnu Mas'ud. Sedangkan orang munafik memandang dosa seperti seekor lalat di ujung lidi atas hidung yang bisa diusir dengan ujung jarinya. Masya Allah. Paham? Orang munafik itu memang dosa. So, nanti kan diampuni Allah. Gampang ini. Kabeh orang yang gini. Tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa sama sekali. Masya Allah. Ibnu Mas'ud, saya ulang ya, halaman 13 di buku Bersiul di Tengah Badai ini. Orang mukmin memandang suatu dosa seperti gunung besar yang akan runtuh menimpanya. Sedangkan orang munafik memandang dosa seperti seekor lalat di atas hidung yang bisa diusir dengan ujung jarinya. Masya Allah. Maka kita semuanya mudah-mudahan bersama-sama saya ya. Amin. Kita semuanya ini menjadi orang-orang abu-abu semuanya. Ya, amin Prof. Amin. Semuanya banyak dosa. Malam mengaji, paginya mencaci. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Zuhur sholat berjamaah. Setelah zuhur melakukan ghibah.
Jadi kan nggak jelas sih. Tadi waktu sholat ya kayak mukmin dah. Setelah ini